Halo Smart Voters, jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Pasca penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2020, KPU Kota Semarang melaksanakan beberapa kegiatan yang akan kami bahas di episode 8 kali ini bersama Ketua KPU Kota Semarang, Bapak Hendri Cassandra Gultom. Selamat datang kembali, Pak. Selamat datang kembali Mbak Ayu. Ya. Senang bisa ngobrol-ngobrol lagi pada Iya. kesempatan ini. Ya, tentunya tetap memenuhi protokol kesehatan ya, Pak ya. Kalau itu jelas. Ya. Baik, ini Pak, capaian angka Parmas di Pilwakot Semarang tahun 2020 kemarin mencapai angka berapa, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya juga. Menyenangkan bisa sharing-sharing lagi di situasi di tengah pandemi ini. Tentunya kita tetap dengan protokol kesehatan dan tetap berpuasa juga ya, karena kebetulan ini masih di bulan puasa. Untuk capaian angka Parmas di tahun 2020 ini ke Pilwakot kemarin itu 68,3%. Angka itu angka tertinggi sepanjang sejarah di penyelenggaraan Pilwakot di Kota Semarang ya. Dari tahun 2005, 2010, 2015 dan juga 2004, 2005, 2010, 2015 sama 2020 ya, tertinggi dan tentunya ini berkat kerjasama dari semua pihak ya. Begitu. Ya, berarti sukses penyelenggaraan ini juga tidak terlepas dari Smart Voters juga ya Pak ya? Karena telah berpartisipasi dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2020 kemarin. Ya, untuk di balik layarnya nih Pak, pemilihan Wali Kota kan sudah sukses nih, mencapai angka Parmas tertinggi selama sejarah penyelenggaraan pemilihan Wali Kota di Kota Semarang. Itu di balik layarnya ada cerita apa aja nih Pak? Ya, sebenarnya menarik ya. Kita bisa dibilang itu kemarin ya cukup deg-degan. Maksudnya deg-degannya adalah apakah bisa ini angka partisipasinya membaik. Kenapa? Karena memang waktu itu kan tidak ada yang pernah memprediksi bahwa akan ada yang namanya pandemi COVID-19. KPU Kota Semarang sih sudah berusaha untuk melakukan semua persiapan dan perencanaan dengan baik, khususnya dari anggaran kan kita mendapatkan anggaran 71,9 miliar 953 juta 860.000 ya. Angkanya kalau nggak salah segitu. Dan kita juga sudah berusaha untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di awal sebelum 2019 akhir, sebelum 2020 maksud saya. Di 2019 akhir kita juga melakukan sosialisasi terkait tentang calon perseorangan. Jadi kita berusaha untuk melakukan sosialisasi sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat bahwa ini loh ada tahapan-tahapan dari Pilwakot dan semua pihak itu, semua elemen masyarakat itu bisa berpartisipasi, tinggal mau berpartisipasi sebagai apa dan posisinya seperti apa, kan begitu. Lalu kemudian ada pandemi COVID-19, saya kira di tanggal 23 Maret 2020 itu keluar SK KPU RI nomor 179 yang akhirnya membuat ada 4 tahapan itu kan ditunda ya. Kalau nggak salah waktu itu kita bertepatan dengan pelantikan PPS waktu itu. Itu kan juga sempat maju mundur karena ini gimana nih pelantikan PPS? Karena sebelumnya pelantikan sekretariat PPK udah berlangsung. Ini pelantikan PPS waktu itu di sebuah tempat lah, itu rencananya kita bagi ke 2 kloter. Sempat berdiskusi dengan beberapa stakeholder ini sebaiknya seperti apa. Terus akhirnya waktu itu kita karena surat itu akhirnya keluar malamnya, padahal kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, konsumsi dan segala macam. Itu akhirnya kalau nggak salah kita pending ya, pelantikannya kita pending karena memang SK-nya baru keluar malamnya. Akhirnya jadinya Baksos tuh tanggal 23 Maret 2020. Kita ingat betul. Itu cerita yang lucu karena mau nggak mau kita juga harus mengambil memutuskan sesuatu hal. Nah, hal seperti ini kan tidak tersampaikan kayak ke publik ya, bahwa bagaimana itu tiba-tiba malam-malam akhirnya besoknya kita putuskan untuk nggak jadi ya, pelantikannya nggak jadi. Berarti kan ada segenap hal yang harus kemudian kita selesaikan juga administrasi kan gitu.
Lalu kemudian belum lagi terkait tentang karena waktu itu awal-awal WFH ya, jadi kan masih bingung nih statusnya, kita bekerja atau enggak, tahapannya nanti seperti apa, jalan apa enggak, dan waktu itu kan situasinya jauh lebih mencekam daripada sekarang ya, karena memang keterombang-ambingan informasi ini membuat akhirnya kan ini pemilunya jadi nggak nih, kan begitu. Karena pemerintah sendiri juga masih sibuk dalam menata perencanaan terkait tentang penanganan COVID-19, ya kurang lebihnya kan begitu. Terus akhirnya puasa kita kan tahun kemarin nggak ngapa-ngapain ya. Tahun kemarin kita nggak ngapa-ngapain, bukber juga nggak ada, makanya kan. Terus kemudian Lebaran nggak kemana-mana, di rumah juga. Baru kemudian kan ada kabar itu kan sekitar bulan Mei akhir ya, Mei akhir itu bahwa konon diflorkan bahwa ada beberapa opsi mengenai penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tanggal 9 Desember, 21 Maret 2021 sama 23 September 2021. Baru akhirnya kemudian diputuskan kayak bulan Juni bahwa akhirnya pilkada itu dilaksanakan tanggal 9 Desember. Dan di situ kan kita juga akhirnya mau nggak mau melakukan banyak penyesuaian, perubahan, dan itu juga membutuhkan waktu dan energi yang banyak. Seperti misalnya kita waktu itu sudah mencanangkan kita mau bikin acara yang namanya jalan santai dan senam sehat di tiap-tiap kecamatan. Aku ingat betul itu. Itu sudah diagendakan dari kapan tahu, dari awal. Tujuan utamanya adalah untuk sosialisasi ke masyarakat. Ya, di tiap-tiap kecamatan nanti ada itu kegiatannya. Sudah terplottingkan lah kembangannya itu kurang lebih seperti apa. Konsepnya sudah kelihatan, sosialisasi seperti apa. Dan mau nggak mau itu akhirnya kan nggak bisa. Harus kita kemudian cari konsep lain yang kira-kira tetap bisa melibatkan masyarakat di kecamatan untuk kemudian mereka ikut mensosialisasikan. Terus kemudian kita jalan bareng juga dengan beberapa organisasi-organisasi masyarakat untuk mensosialisasikan. Itu juga akhirnya kan butuh penyesuaian seperti apa ini kembangan. Karena dari awal kita awalnya sudah bikin konsep yang cukup matang, lalu kemudian harus kita rubah. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau kemudian melihat apa yang ada kemarin itu semua mungkin hasil improvisasi karena sebelumnya tidak seperti itu konsepnya gitu loh. Menyesuaikan pandemi ya Pak? Sangat menyesuaikan pandemi, termasuk di semua tahapan seperti pendaftaran, lalu kemudian kampanye yang jelas berbeda banget, dan juga proses pemungutan dan penghitungan. Sosialisasi juga sangat berbeda formatnya ya Pak ya? Formatnya. Dan itu yang sebenarnya membuat kita jadi agak bisa nggak sih ini sampai angkanya minimal sama lah gitu seperti yang dulu gitu, yang di 2015. Belum lagi kemudian pada akhirnya setelah pendaftaran dibuka beberapa kali kan, disosialisasikan lagi, yang daftar pasangan calonnya kebetulan cuma satu. Itu kan juga tentunya bikin apakah orang nanti jadi mau ya datang ke TPS untuk kemudian memberikan atau kemudian berpartisipasi. Hal seperti ini yang kemudian sebenarnya membuat kita itu ketika mau istirahat jadi yaudahlah bikin apa lagi, mau istirahat jadi yaudahlah bikin apa lagi. Bisa dibilang sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang lain kita tuh jadi kayak nggak habis-habis. Pilpres Maret tuh jadi nggak habis-habis karena sebenarnya lebih kepada itu. Bukan ada khawatiran ya, kita penyesalan itu kan hanya datang di belakang. Kalau udah kejadian kan ya baru nyesel. Makanya kita berusaha untuk ya udahlah selama bisa melakukan banyak hal untuk kemudian agar pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik, kita lakukan. Termasuk juga kita bikin beberapa video iklan layanan masyarakat, dan juga sampai kalau nggak salah itu kita juga akhirnya mengiyakan untuk bikin simulasi. Kita pernah bikin simulasi di daerah Mijen. Tujuan utamanya sebenarnya adalah selain simulasi, orang-orang jadi bisa lihat seperti apa sih nanti ini pilkada di tengah pandemi ini. Itu sebelumnya kan nggak ada direncana. Cuma akhirnya kita mengambil opsi itu karena
waktu itu dari KPU RI juga menawarkan monggo dari kabupaten kota mana yang hendak melakukan simulasi kita mengiyakan. Tujuan utamanya agar kita bisa lihat sebenarnya. Atau bisa melakukan skenario seperti apa sih bayangannya, punya bayangan. Yang kedua, kita bisa bikin video tutorial. Jadi nanti kepada KPPS yang tanya-tanya nanti seperti apa, lah ini videonya. Ada bayangan ya Pak? Ada bayangan, karena memang sekarang ini kan bagaimana dunia digital itu bisa digunakan untuk kemudian menyampaikan informasi. Karena memang akhirnya kita banyak memaksimalkan hal-hal yang berbau digital itu sendiri untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan apa saja, mekanismenya seperti apa, hal yang boleh dan tidak boleh seperti apa kepada masyarakat. Gitu mungkin yuk. Di tantangannya berarti banyak banget ya Pak ya? Iya, tentunya sangat banyak karena memang jangankan pemilih ya, tapi kita saja kan belum pernah melakukan atau mengalami hal ini. Dan hal-hal seperti ini yang sebenarnya tidak mungkin banyak orang atau kemudian yang pihak-pihak lain juga tahu bagaimana kemudian penyesuaian-penyesuaian itu dilakukan dengan sangat progresif. Kadang-kadang itu mungkin hari ke hari ya, demi untuk kemudian agar ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Dan alhamdulillahnya angka partisipasi masyarakat melebihi justru ya Pak ya? Melebihi dari tahun sebelumnya ya, 2015, dari 2015 ya. Ya, itu merupakan pencapaian yang luar biasa ya Pak ya bagi KPU Kota Semarang. Kemudian untuk pasca pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2020 kemarin, tahapan selanjutnya apa nih Pak di KPU Kota Semarang sendiri? Ya, kemarin pasca pelantikan tentunya kan kita melakukan penyelesaian hal-hal terkait administrasi. Lalu terkait tentang evaluasi badan ad hoc juga, evaluasi beberapa tahapan baik internal maupun eksternal. Kita juga sempat meminta masukan dari pihak-pihak lain yang memang terlibat secara langsung di pilkada ini, di Capil, lalu kemudian Kesbangpol dari kepolisian dan TNI, lalu kemudian kita sempat ngobrol juga dengan partai politik, mungkin ada masukan-masukan apa ke kita. Dan juga kita juga kemarin sempat akhirnya bikin seminar nasional ya, KPU Kota Semarang sempat bikin seminar nasional di tanggal 23 Maret 2021 memperingati setahun pandemi ya itu ya. Setahun ulang tahun pandemi ya Pak. Ulang tahun pandemi menurut KPU ya itu ya, menurut KPU ya, kan 23 Maret. Kita menghadirkan pimpinan KPU RI Pak Diwawiarsara Kasandi, pimpinan DKPP Bu Ida Budiati dan Ketua Bawaslu RI ya Pak Abhan, kita hadirkan dan kebetulan alhamdulillah mereka berkenan semua hadir. Dan di dalam forum itu juga kita sekaligus berusaha untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi di 2020, bagaimana perjalanan itu dan bagaimana sih kira-kira sebaiknya di 2024 poin-poin apa saja yang mungkin harus ditekankan agar semua pihak ini juga bisa bekerja dengan baik. Semua pihak ini yang saya maksud atau kemudian dimaksud dalam forum itu adalah KPU, Bawaslu dan juga DKPP ya. Sehingga akhirnya hal-hal yang seharusnya bisa dieliminir problem-problemnya itu bisa tersosialisasikan dengan baik. Dan di dalam forum itu kita juga akhirnya menerbitkan buku ada apa dengan PLWKT SMG 2020. Nah itu juga kayak semacam pasti juga pada tanya kenapa sih kok pakai acara hashtag tuh PLWKT SMG 2020. Sebenarnya itu merespon apa yang terjadi di dunia digital aja, bahwa hashtag itu kan kayak semacam jadi bookmark mungkin begitu kalau di dalam bahasa website. Jadi ketika kita hendak mencari informasi terhadap sesuatu kegiatan itu algoritma di dunia digital itu baik di Instagram, Facebook, Twitter atau yang lainnya itu mereka bisa menyimpan sebuah berita atau sebuah informasi itu dengan menggunakan hashtag. Nah, kita berpikiran menggunakan hashtag itu untuk menyimpan informasi dari kita ataupun ada keluhan dari masyarakat atau kritik, masukan dari masyarakat yang mereka mungkin merasa sungkan untuk melayangkan langsung ke KPU Kota Semarang. Mereka kan cukup mencantumkan hashtag PLWKT SMG 2020 itu akan juga terangkum. Jadi kayak semacam buku diary ya, sebenarnya kayak diary digital gitu untuk memudahkan semua orang melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut. Mungkin begitu sih, panjang ya. Ya untuk smart voters jika ingin
mengetahui berita atau tentang diary tadi ya PLBKT SMG 2020 bisa mencari melalui hashtag PLBKT SMG 2020 di seluruh sosial media KPU Kota Semarang, di @KPU Kota Semarang ataupun di website KPU Kota Semarang kpu-semarangkota.go.id. Kabarnya 2024 itu pemilihan serentak ya Pak ya? Ya, konon kabarnya kan kemarin terakhir kan dari pimpinan DPR RI sudah bertemu juga dengan KPU, Bawaslu, dengan beberapa kementerian yang lain. Sepertinya kan memang Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 itu kan tidak masuk dalam prolegnas. Ini bisa dimaknai berarti kedua undang-undang tersebut masih dijadikan sebagai pijakan untuk melaksanakan berbagai penyelenggaraan pemilu. Nah, memang kemudian di Undang-Undang 10 2016 disampaikan bahwa pilkada itu akan dilaksanakan di bulan November 2024 itu. Nah, dan kemudian di Undang-Undang 7 juga menyampaikan hal yang sama bahwa akan ada dilaksanakan Pilpres 2024 ya. Berarti memang semuanya akan ada di 2024. Mungkin akan berbeda bulan. Nah, di sini yang berbeda adalah mungkin nanti di tahun yang sama kita akan melakukan 2 kali pemilu ya, atau 2 kali pemilihan ya. Jadi nanti di bulan Maret atau April mungkin ini, saya juga belum tahu bulannya apa. Nanti akan ada Pileg Pilpres 5 kotak itu dan akan ada Pilwakot dan Pilgub di bulan November ya. Nah itu ya memang saya kira persiapannya perlu dengan sangat matang. Sangat matang ini bukan hanya soal persiapan penganggaran aja, tetapi sosialisasi kepada seluruh pihak mengenai tahapan apa saja, mekanismenya seperti apa, sehingga nantinya orang nggak, loh kayaknya kemarin sudah kok, ini ada lagi kok, kemarin sudah. Jadi kita berusaha untuk mengeliminir atau kemudian kekurangan informasi tersebut, sehingga nantinya tidak ada pihak-pihak yang merasa bahwa adanya informasi yang tidak tersampaikan pada pihak tersebut. Mungkin begitu. Ya, untuk menghadapi pemilihan 2024 sendiri, Pak, apakah sudah dilakukan tahapan dari mulai sekarang gitu, Pak? Kalau tahapan ini kita masih menunggu sebenarnya, menunggu arahan dari KPU RI juga. Seperti apa nanti rencana tahapan ini akan dimulai, karena otomatis kan tahapan itu nanti akan berhubungan dengan kegiatan, penganggaran, perencanaan, dan lain sebagainya. Cuman kalau dari KPU Kota Semarang sendiri sih berusaha untuk pelan-pelan membangun awareness atau membangun semacam kayak tanda gitu ya kepada stakeholder terkait. Itu kita tandai dengan kemarin KPU Kota Semarang juga berkunjung ke berbagai stakeholder di Kota Semarang. Kita bertemu dengan Pak Wali, kita bertemu dengan Kepala Pengadilan Negeri, Kejaksaan, kemudian dari TNI, Polri, dan juga stakeholder lainnya. Itu sebenarnya selain kita kemarin itu silaturahmi dan memberikan buku, kita juga ingin menyampaikan hal-hal apa saja yang kemungkinan ke depan akan kita hadapi. Misalnya terkait tentang nanti ada beberapa surat keterangan dari pengadilan negeri atau mungkin dari kejaksaan yang nanti akan dibutuhkan bagi para calon anggota legislatif yang hendak mendaftar. Nah itu kan mungkin nanti seperti apa ya kira-kira agar bisa lebih mudah mekanisme pengurusannya dan segala macam. Mungkin seperti apakah ada aplikasi atau seperti apa. Atau kemungkinan nanti akan ada kerjasama kolaborasi untuk melakukan sosialisasi bagaimana pengurusan administrasi tersebut. Itu dari sekarang sudah kita sampaikan. Lalu kemudian ketika kemarin ketemu dengan Pak Wali Kota juga, kita menyampaikan bahwa terkait tentang persiapan penganggaran untuk persiapan 2024 dan juga persiapan mengenai plotting kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, baik pemilih pemula maupun pemilih yang sudah pernah memilih sebelumnya, karena ini nanti kan akan berhubungan dengan berbagai macam jenis pemilu. Nah, kita sebenarnya ingin memanfaatkan kegiatan tersebut sekaligus untuk menyampaikan ke masyarakat mengenai bagaimana sih mekanisme rekrutmen dari badan ad hoc di tingkatan kecamatan, kelurahan maupun
tingkatan TPS. Begitu-begitu sih kurang lebih. Tantangannya tentu saja lebih banyak ya Pak, karena kan 1 tahun 2 pemilu gitu. Ya tentunya tantangannya sangat tentu tantangannya lebih banyak berat lebih berat ya. Cuman ya ini juga merupakan ikhtiar kita bersama bagaimana kemudian agar pemilu dan pilkada ini bukan hanya milik KPU saja, tetapi milik teman-teman yang lain, sehingga nantinya teman-teman yang lain dari stakeholder lain itu juga bisa, bahasanya itu nyengkuyung itu jadi kayak merangkul bersama, jadi saling memberikan masukan, oh yang ini hati-hati ada ini, hati-hati ada ini misalnya, jadi bisa bareng-bareng sehingga nantinya outputnya juga bisa bagus buat Kota Semarang. Jadi jangan bukan hanya Kota Semarang tapi buat seluruh daerah yang menyelenggarakan itu ya. Jadi harapannya dengan saling menopang bareng itu tadi, penyelenggaraan pilkadanya ini juga bisa jadi lebih mudah, sosialisasi juga jadi lebih mudah, sehingga peserta baik terus kemudian para pemilih, lalu kemudian kontestan juga atau kemudian irisan-irisan yang lain juga tetap merasa puas dan nyaman dalam mengikuti pelaksanaan pilwakot atau pilkada atau pilgub atau pileg pilpres dan lain sebagainya. Ya. Baik Pak, untuk target partisipasi masyarakat sendiri Pak di pemilihan 2024 nanti untuk Kota Semarang dianggap berapa Pak kira-kira? Gini, kalau target kan secara nasional pasti kan akan ditentukan oleh KPU Republik Indonesia. Kalau mengacu pada 2019 itu kan ditetapkan angka 77,5%. Ya, kalau saya rasa pasti kemudian angka target itu kurang lebihnya akan di angka itu ya, saya kira ya. Tapi kalau untuk KPU Kota Semarang saya belum berani menyampaikan, tetapi pasti ketika kemudian KPU RI menyampaikan target itu, kita juga akan menyampaikan angka yang sama untuk kemudian mengenai partisipasi di 2020. Baik Pak, di akhir episode ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ketua kepada Smart Voters yang sedang menyaksikan? Ya, halo buat semua yang masih nonton sampai ke menit yang ini ya. Jangan lupa untuk selalu atau kemudian follow semua sosial media dari KPU Kota Semarang juga. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube juga, di-subscribe. Terus kemudian boleh dong mampir juga ke website kita untuk ngecek setiap informasi yang ada, dan kami selalu mengajak seluruh pihak untuk sama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilihan apapun itu. Mari berpartisipasi, bisa jadi nanti PPK, PPS, KPPS, atau mungkin nanti ada program yang namanya Relawan Demokrasi, untuk kemudian nanti kita sama-sama sosialisasikan semua tahapan, semua mekanisme, semua peraturan yang ada, sehingga nantinya adalah kita bisa menciptakan kota ini menjadi lebih baik, yang berisikan pemilih-pemilih yang cerdas, tentunya mengerti mengenai peraturan, dan kita semua bisa selalu membawa perubahan yang tentunya positif untuk kota dan negara kita tercinta. Demikian Mbak Yu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Yap. Baik, untuk Smart Voter semua, jika ingin mengetahui informasi tentang pemilihan wali kota ataupun pemilihan umum di KPU Kota Semarang, bisa mengunjungi semua sosial media KPU Kota Semarang di Facebook, Twitter, Instagram, dan @KPU Kota Semarang, dan website KPU Kota Semarang di kpu-semarangkota.go.id. Tetap memakai masker dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.